semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak sayur ala warteg, gulai tahu tempe yang sangat enak banget, sedap, gurih, sedikit pedas. Pokoknya enak banget dan ini sangat cocok untuk menu harian pendamping nasi putih. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 10 kotak tahu putih. Ini ukurannya kecil ya teman-teman. Jadi untuk tahunya ini tidak saya potong, saya biarkan utuh aja seperti ini. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada tempe. Ini saya menggunakan sepertiga papan ya. Dan tempenya ini sangat tebal ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan yang satu papan ukuran kecil ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan saja untuk jumlah tahu dan tempenya. Oke, sekarang tempenya ini saya potong ukuran 1 cm ya untuk ketebalannya. Oke, sekarang lanjut kita goreng. Kita goreng dulu tahunya. Kalau teman-teman mau menggunakan tahu coklat, tahu yang sudah matang ya, boleh-boleh saja, silahkan disesuaikan saja ya. Kalau bagian bawahnya sudah berkulit, warnanya kecoklatan, bisa kita balik. Ini tahunya digoreng sampai semuanya berkulit ya teman-teman, sampai warnanya coklat semua seperti ini. Kalau sudah matang, warnanya sudah coklat semua, bisa kita angkat. Oke, kita tiriskan dulu. Lanjut kita goreng tempenya. Kita masukkan semua. Untuk tempe ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, tidak usah terlalu kering. Kalau bagian bawah sudah warnanya kuning seperti ini, bisa kita balik. Tidak perlu kita goreng sampai kecoklatan ya. Oke teman-teman, ini sudah matang tempenya. Kita angkat, tiriskan, dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya teman-teman sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini jumlahnya lebih banyak. Ini sama diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan kemiri 3 butir ya. Ini sudah saya sangrai terlebih dahulu, dipotong kecil-kecil juga. Kemudian ada 1 cm kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini cabainya dipotong-potong kecil-kecil aja seperti ini ya. Kemudian biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan 3 buah cabai rawit merah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 1 sendok teh ketumbar butiran, dan setengah sendok teh jintan. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya sampai matang. Untuk menumis bumbu ini jangan buru-buru ya teman-teman, biarkan bumbunya itu benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan bumbu cemplungnya dulu teman-teman. Ini ada daun salam, lengkuas, kemudian ada jahe, daun jeruk, dan juga ada serai yang sudah dimemarkan ya. Masukkan semua. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, aromanya harum, dan juga warnanya berubah kemerahan seperti ini. Nah, ini sudah matang bumbunya ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan air. Ini saya koretin dulu ya bekas blenderannya. Lanjut masukkan santan segar. Ini saya pakai 800 ml dari setengah butir kelapa ya. Aduk sebentar. Oke, sekarang langsung kita tambahkan garam 1,5 sendok teh, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sebentar. Masukkan tahu dan juga tempenya. Kita masukkan semua. Kalau sudah masuk seperti ini tahu tempenya, kita sering-sering aduk-aduk ya teman-teman. Apalagi ini santannya menggunakan santan segar ya, biar santannya tidak pecah. Ini kita aduk-aduk ya. Oke, saya koreksi rasa dulu teman-teman, dan ini rasanya sudah pas ya. Dan sebelum mendidih, ini seperti biasa ya, saya tambahkan bawang goreng ya, biar
rasanya tuh lebih sedap, aromanya juga lebih harum. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sudah tanak ya, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Bumbunya juga simple ya, nggak neko-neko. Dan inilah hasilnya, gulai tahu tempe ala warteg. Sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini benar-benar sangat enak banget. Kuahnya sedap, gurih, sedikit ada pedasnya. Jadi ini anak-anak juga bisa makan ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan tetelan sapi, beratnya kurang lebih 300 sampai 350 ya. Udah saya potong-potong. Untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Dan ini sudah saya cuci bersih juga. Sebelum dicuci ini sudah saya marinasi menggunakan baking soda atau soda kue. Dimarinasi selama 30 sampai 40 menit. Kemudian dicuci sampai bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu kita tiriskan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk video marinasi baking soda atau soda kue di video masakan daging sebelumnya juga sudah ada ya. Oke teman-teman, untuk bahan kedua saya menggunakan kubis atau kol. Ini saya menggunakan setengah buah aja yang ukurannya kecil ya, karena masaknya nggak banyak. Ini saya potong agak gede-gede aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk potongannya. Kalau sudah dipotong-potong, kita masukkan ke dalam mangkok yang ada airnya seperti ini teman-teman. Ini saya akan cuci ya. Nah sebelum saya cuci ini saya tambahkan dulu dengan 1 sendok teh garam, ini 1 sendok munjung ya. Kemudian diaduk-aduk seperti ini biar kotorannya bisa keluar. Kalau misalnya ada ulatnya juga ulatnya bisa keluar. Kita sisihkan. Kemudian ada bawang bombay, ini saya menggunakan 1 buah ya. Ini saya iris agak gede-gede aja seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan aja ya, mau diiris panjang-panjang juga boleh, kotak-kotak juga boleh. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 5 siung aja. Ini sebelum diiris kita geprek ya, kemudian dicincang kasar aja seperti ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merah ini saya gunakan banyak ya teman-teman. Dan bawang merahnya ini diiris agak tebal-tebal aja seperti ini, atau boleh dipotong menjadi 2 bagian atau 4 bagian ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada cabai rawit, saya menggunakan cabai rawit hijau. Kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas banget, boleh diganti dengan menggunakan cabai rawit merah. Dan ini rawitnya saya potong jadi 2 seperti ini. Kemudian saya tambahkan cabai merah keriting ya, 3 buah aja, ini untuk pemanis ya, biar ada warna merahnya. Kemudian saya tambahkan juga 2 buah tomat biar rasanya lebih segar. Ini dipotong agak kecil aja, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ditambahkan tomat hijau juga boleh, silahkan. Oke, sekarang panaskan minyak. Kita tumis bawang putih, bawang merah sampai layu ya. Kurang lebihnya seperti ini. Sekarang kita masukkan bawang bombay. Kita tumis kembali sampai layu, aromanya harum. Sekarang masukkan daging yang sudah kita cuci tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau daging sudah dimarinasi menggunakan baking soda atau soda kue, dagingnya tuh empuk teman-teman, nggak perlu memasaknya dengan waktu yang lama ya. Memasaknya waktunya singkat aja, ini dagingnya empuk banget. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan tomat dan juga cabai. Kemudian tambahkan garam. Kemudian tambahkan juga lada bubuk ya, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini disesuaikan aja ya, mau banyak atau mau dikit. Kalau saya agak banyak teman-teman, tapi ini bisa dikira-kira ya, tadi lupa saya nggak menakar berapa sendoknya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup teman-teman, sudah tercampur rata seperti ini. Sekarang yang terakhir saya masukkan kubis atau kolnya ya. Kalau kubis atau kol ini sudah masuk, kita masak sebentar aja ya, jadi nanti kolnya masih krenyes-krenyes, jadi masih segar ya, enak banget. Oke, kita aduk sampai tercampur rata aja ya. Kalau misalnya warnanya kurang coklat, bisa ditambahkan kecap manis lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, kita pindah ke mangkok saji.
kita akan sajikan di meja makan ya. Selagi masih panas-panas seperti ini enak banget. Dan ini saya tambahkan irisan bawang merah dan juga ada cabai. Saya tambahkan juga bawang goreng di atasnya. Oke teman-teman, tumis tetelan sapi sudah siap disajikan. Sekarang langsung saya nikmati dengan nasi putih anget. Tetelannya masih anget, ini enak banget ya. Dan ini saya tambahkan lagi bawang goreng teman-teman biar makin mantap. Dan sekarang saya akan langsung sendok ya. Ini saya kasih cabai, saya ambil tetelannya dan bismillah. Rasanya sangat enak banget. Ini recommended buat teman-teman di rumah ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, rasanya sangat enak banget, tetelannya juga empuk. Untuk bahannya ini saya punya ayam setengah ekor ya, bagian bawah dan juga bagian atas. Ini untuk jumlahnya kira-kira sekitar 450 gram ya teman-teman, jadi setengah kilo kurang sedikit ya. Dan ayamnya ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini biar nanti jadinya banyak dan bumbunya juga meresap. Untuk potongan ayam ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau ayamnya sudah dipotong-potong semua, ini nanti kita bisa cuci sampai bersih dengan perasan jeruk nipis ya. Nah, ayamnya sudah dicuci bersih, sekarang saya akan marinasi. Saya marinasi dengan bumbu marinasi instan aja ya, biar cepat masaknya. Kalau teman-teman nggak mau pakai bumbu instan, boleh menggunakan bumbu ulek sendiri, kunyit, jahe, garam, dan juga bawang putih. Diaduk sampai semua tercampur rata dan biarkan kurang lebih 10-15 menit. Kemudian bahan yang kedua ada 3 kotak tahu putih. Untuk jumlah tahu ini bisa disesuaikan selera ya. Dan ini satu tahu saya potong menjadi 6 bagian seperti ini ya. Kalau nggak ada tahu putih boleh menggunakan tahu kuning. Kemudian untuk bumbunya 2 siung bawang putih, kemudian ada bawang merah ini kecil-kecil ya, saya hitung 10 siung aja ya. Kemudian digeprek-geprek dan dihaluskan untuk teksturnya seperti ini dulu. Kemudian tambahkan cabai hijau keriting. Untuk jumlah cabai ini saya pakai kurang lebih 1 genggam lebih sedikit atau kira-kira 100 gram ya. Atau bisa juga disesuaikan selera aja. Dan biar ada rasa pedasnya saya tambahkan 1 genggam cabai rawit hijau. Tambahkan sedikit garam biar menghaluskannya lebih mudah. Kita haluskan dulu untuk bumbu sambalnya ya teman-teman. Ini lebih enak kalau bumbunya diulek seperti ini ya. Untuk teksturnya seperti ini aja ya, nggak usah terlalu halus. Ini sudah cukup. Sisihkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Goreng tahunya terlebih dahulu. Tahunya digoreng hingga warnanya sedikit kecoklatan ya, jadi setengah matang ya. Jadi nggak terlalu matang banget dan tidak terlalu berkulit. Seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman. Sekarang bisa diangkat dan tiriskan dulu. Masih di penggorengan yang sama, sekarang taburin dengan tepung terigu atau tepung maizena. Kita akan goreng ayamnya ya. Ini ayam sudah dimarinasi kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita goreng ayamnya hingga ayamnya matang ya. Ini saya aduk-aduk dulu ya teman-teman. Ini ayamnya sudah mau matang teman-teman, warnanya sudah mulai kuning kecoklatan seperti ini. Tapi ini sebentar lagi aja ya, kita masak ayamnya hingga benar-benar matang, warnanya kecoklatan seperti ini. Nah ini sudah matang teman-teman, kita bisa angkat ya. Tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, ini sudah saya kurangin minyaknya. Kemudian masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis bumbunya hingga matang. Ini kita diaduk-aduk ya biar tercampur rata dan matangnya bisa merata. Gunakan api sedang aja ya teman-teman. Dan untuk bumbunya ini saya tambahkan kaldu jamur, boleh juga diganti penyedap yang lainnya, dan saya tambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau teman-teman nggak suka dengan ada penambahan gula pasir boleh di skip. Masak hingga bumbunya matang, kemudian bisa ditambahkan sedikit air ya biar bumbunya ini tidak kering ya teman-teman. Kemudian kita masak kembali hingga mendidih tanak dan bumbunya matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita bisa masukkan ayam dan juga tahu yang sudah kita goreng. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya.
Ini masaknya sebentar aja teman-teman, hingga tercampur rata aja. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Teman-teman bisa lihat ini warnanya sangat cantik sekali dan sangat menggugah selera ya. Dan inilah hasilnya, ayam tahu sambal hijau sudah siap disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget, tinggal tambah kulupan atau dengan tumisan. Ini sangat enak banget, silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa bermanfaat. Bahannya sudah saya siapkan 1 ikat sawi manis. Ini saya beli harganya 5.000 satu ikatnya teman-teman, lagi murah ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya potong. Sebelum dipotong ini saya belah menjadi beberapa bagian dulu ya, karena tangkainya itu besar teman-teman. Jadi jenis sawi ini berbeda dengan sawi hijau yang biasanya ya. Ini nggak ada rasa pahitnya, rasanya itu lebih enak. Harganya juga lebih mahal dibanding sawi biasa. Kemudian dipotong-potong sesuai selera aja untuk potongannya. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita taruh dalam piring atau wadah dan kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan yang kedua. Saya menggunakan tauge panjang sebanyak 1 mangkok. Ini tadi saya beli 2.000 teman-teman, saya paruh menjadi 2 dan ini separuhnya ya. Kemudian ada bakso, saya menggunakan bakso sapi 8 butir. Untuk bakso ini kebetulan saya bikin sendiri teman-teman, ini homemade ya. Teman-teman boleh menggunakan bakso apa aja, boleh bakso sapi atau bakso ayam, dan jumlahnya juga boleh disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diiris seperti ini teman-teman. Untuk irisannya bebas juga ya. Oke, kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini ukurannya agak kecil ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Untuk jumlah daun bawang juga bisa disesuaikan ya. Boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Kemudian untuk bumbunya saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja. Kemudian ada bawang merah juga sama 4 siung, diiris tipis-tipis juga. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting ya, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bumbunya dimasukkan dalam blender, tambahkan minyak untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan bumbunya ya. Atau teman-teman kalau bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Dan ini hasilnya sangat halus seperti ini, atau boleh juga dibikin kasar. Kemudian lanjut kita tumis ya bumbunya dengan menggunakan sedikit minyak aja, karena tadi sudah ada minyaknya ya waktu menghaluskan. Atau tidak menggunakan minyak lagi juga boleh, silahkan. Ditumis sampai matang. Kemudian masukkan air. Untuk air ini dikira-kira aja teman-teman, karena nanti untuk mematangkan sayurannya ya. Kalau sudah mulai mendidih, kita masukkan sawi manisnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata ya. Dan masak sampai sawinya setengah matang dulu, karena nanti masih ada proses memasaknya ya. Masih ada tauge dan lainnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan baksonya. Aduk dulu sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk bakso ini tadi sebelumnya sudah saya rebus sebentar ya. Jadi baksonya sudah matang. Kemudian yang terakhir kita bisa masukkan sayuran taugenya dan juga irisan daun bawang. Kita bumbuin dengan sedikit lada bubuk, garam sedikit aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sayuran tauge sudah masuk, ini dimasak sebentar aja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup, dan memang tumisannya agak sedikit berkuah ya. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Untuk sarapan, untuk menu sehari-hari, ini sangat enak banget. Rasanya pedas, gurih, dan sawinya ini tidak pahit ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Saya siapkan bahan utamanya dulu ya. Udang saya pakai 400 gram. Sudah saya buang bagian kepalanya, dan ini juga sudah saya cuci ya teman-teman. Nanti kita cuci lagi setelah kita buang bagian kotorannya. Nah, untuk membuang bagian kotorannya yang ada di punggung, ini saya menggunakan tusuk gigi aja seperti ini ya teman-teman. Dicongkel aja seperti ini, atau mau dibelah menggunakan pisau juga boleh. Disesuaikan selera teman-teman aja ya. Dan lakukan sampai semua udangnya dibersihkan bagian punggungnya ya. Kalau sudah, bisa kita cuci bersih.
dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Ini saya menggunakan bumbunya sedikit karena masak udangnya juga sedikit ya teman-teman. Kemudian 4 siung bawang merah diiris tipis-tipis juga. Jadi untuk bawang merah, bawang putih perbandingannya saya menggunakan 1:1 ya. Oke, kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang ukurannya besar, diiris juga ya teman-teman, seperti ini aja, agak kecil-kecil. Kalau daun bawangnya kecil boleh menggunakan 2 batang ya. Sisihkan. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini saya menggunakan 1 genggam atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Ini saya iris bulat kecil-kecil aja seperti ini ya. Untuk jumlah cabai ini bebas ya teman-teman, mau dibikin pedas boleh ditambahkan sedikit cabai rawit ya. Oke, kalau sudah kita sisihkan dulu dan siapkan penggorengan. Beri sedikit minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ini ditumis sampai harum ya teman-teman, sampai aromanya keluar dan berubah warna. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Sekarang saya masukkan juga irisan daun bawang. Ini irisan daun bawangnya, ini saya tumis juga ya teman-teman, biar aromanya itu lebih wangi lagi dan rasanya nanti lebih sedap ya. Ini ditumis sebentar aja seperti ini. Kemudian bisa masukkan udangnya ya. Ini udang sudah saya cuci. Kemudian udangnya ini ditumis sampai berubah warna. Jadi kalau masak udang tuh nggak perlu lama-lama ya teman-teman, nanti malah keras ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup, sudah berubah warna seperti ini. Sekarang saya masukkan irisan cabenya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap ikan. Kalau nggak ada teman-teman boleh di skip ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Masak hingga cabenya sudah tidak langu lagi ya teman-teman. Ini diaduk-aduk terus biar matangnya bisa merata dan bumbunya juga rata ya. Kalau tumisannya mau sedikit basah, ini boleh ditambahkan sedikit air ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tadi saya lupa ya, belum memasukkan gula pasir sedikit aja. Ini opsional sih. Ini boleh pakai gula pasir boleh enggak ya. Saya pakai sedikit aja untuk penyeimbang rasa ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kemudian cabenya sudah matang, bumbunya sudah meresap, sekarang matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Aromanya Masya Allah, ini wangi banget teman-teman, dan rasanya juga sangat enak banget. Tumis udang cabai hijau siap disajikan dengan nasi putih anget. Tinggal tambah tumisan kangkung, tumis bayam atau tumisan yang lainnya, atau mau dimakan gini aja sudah enak banget ya. Bisa untuk sarapan, menu sehari-hari, atau untuk buka puasa dan sahur. Bisa juga untuk ide jualan lauk mateng. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah sekali bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga simpel. Bahannya ini saya pakai ampela ayam tanpa ati ya. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan kebutuhan aja. Untuk ampelanya ini sudah saya cuci bersih teman-teman, dan ini mau saya potong-potong dulu sebelum kita rebus ya. Untuk potongannya ampela ini saya potong seperti ini aja, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya, mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Nah, untuk bumbu rebusannya ini sudah saya siapkan 1 batang serai, kemudian digeprek. Ini mau saya potong aja, boleh juga di tali simpul. Kemudian 1 ruas jahe ini saya geprek juga ya teman-teman. Saya tambahkan juga 2 lembar daun salam. Oke, kita siapkan dulu airnya ya. Kita akan rebus ampelanya. Airnya sudah mendidih, kita masukkan ampela dan juga bumbu yang kita sudah siapkan tadi. Tambahkan juga kunyit bubuk, ini saya pakai setengah sendok teh. Tambahkan juga 1 sendok teh garam ya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Masak hingga ampelanya matang ya. Nah, sambil menunggu ampelanya matang, kita bisa siapkan untuk bahan dan bumbunya ya. Ada 1 genggam buncis, ini beratnya kurang lebih 100 gram sampai 150 ya. Bisa juga disesuaikan kebutuhan.
Bagian ujung-ujungnya ini saya potong, kemudian serat bagian sampingnya juga saya buang seperti ini teman-teman. Lakukan sampai semuanya dipotong ya, dan cuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci seperti ini, sekarang saya akan potong-potong buncisnya. Ini saya potong seperti ini aja teman-teman, atau bisa juga dipotong sesuai selera teman-teman ya, dipotong serong juga boleh. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada 5 siung bawang putih, ini saya geprek dulu, kemudian dicincang kasar aja. Boleh juga diiris tipis-tipis ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai lebih banyak ya, ada 8 siung bawang merahnya, ini saya iris-iris seperti ini aja. Kemudian ada tomat hijau, saya pakai 3 buah, ukurannya kecil ya. Boleh juga ditambahkan belimbing wuluh ya teman-teman, atau pakai daun kedondong juga boleh. Kemudian 1 buah tomat merah, ini mau saya potong kecil-kecil juga. Kalau mau rasanya lebih asam lagi, boleh juga ditambahkan asam jawa yang masih mentah ya. Dan ini saya pakai cabai hijau rawit ya, atau bisa juga cabai rawit yang merah. Biar makin sedap, ini saya tambahkan 1 ruas lengkuas, boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian juga ada daun salam, ini saya pakai 2 lembar. Kita kembali ke rebusan ampela. Ini ampelanya sudah matang ya teman-teman. Sekarang saya mau angkat dulu. Kita sisihkan ya. Lanjut siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak ya untuk menumis bawang putih dan juga bawang merah beserta bumbu aromatiknya. Tumis sampai aromanya harum. Kemudian bisa masukkan buncisnya, ini ditumis sebentar untuk mengurangi aroma langu dari buncisnya ya. Sekarang tambahkan air secukupnya aja, ini untuk kuahnya. Ini saya kasih 2,5 sampai 3 gelas ya. Kemudian masukkan juga ampela yang sudah kita rebus tadi. Kita masak hingga sayurannya matang ya teman-teman. Nah ini sayurannya sudah mau matang. Sekarang saya masukkan tomatnya ya. Kemudian bumbuin dengan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Diaduk hingga tercampur rata, masak hingga sayurannya matang ya. Saya akan koreksi rasa dulu, dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya. Kemudian diaduk-aduk hingga garamnya tercampur rata, dan yang terakhir kita bisa tambahkan bawang goreng di atasnya. Dan ini sayurannya sudah matang, rasanya sudah pas. Kita matikan kompornya, lanjut pindah ke mangkok saji. Kita akan plating dulu sebelum disajikan di meja makan. Dan inilah hasilnya, sayur asem-asem buncis dan ampela sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya, apalagi nasinya juga hangat, tinggal tambah kerupuk aja sudah sangat nikmat banget. Ini sudah saya siapkan kikil tunjang sapi atau kikil kaki sapi. Ini kurang lebihnya setengah kaki sapi ya, setengah lebih teman-teman. Kalau ditimbang ini hampir 1 kilo ya, karena ada tulangannya. Yang tulangannya itu yang bikin berat ya teman-teman. Dan ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya akan saya rebus. Untuk teknik perebusan ini bisa di presto ya, kalau mau cepat masaknya boleh di presto. Kalau ini saya rebus biasa aja ya teman-teman. Nanti saya rebus 30 menit terus saya matikan, saya diamkan dulu 30 menit, saya rebus lagi sampai benar-benar empuk. Nah kalau sudah empuk, atau boleh juga setengah empuk ya teman-teman, karena nanti masih ada proses memasaknya lagi. Nah ini kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk airnya ini tidak kita pakai ya, karena air rebusannya itu kan kotor ya, jadi kita nggak pakai air kaldunya sama sekali ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu dan lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ada 8 siung bawang putih, ukurannya agak besar-besar ya. Ini sebelum dihaluskan saya iris
kecil-kecil seperti ini, karena nanti saya menghaluskannya menggunakan blender ya. Tapi kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan ulakan juga boleh ya. Kemudian ada 11 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil seperti ini. Untuk bawang merah, bawang putih boleh disesuaikan selera ya teman-teman. Kemudian ada 3 butir kemiri. Untuk kemiri ini tidak saya sangrai ya, langsung aja. Kemudian ada 4 buah cabai merah keriting atau boleh lebih juga ya. Kemudian ada 1 genggam cabai rawit merah. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing, karena ini kan tingkat kepedasan orang beda-beda ya, mau pedas banget apa enggak. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian ini saya tambahkan jintan juga 1/4 sendok teh, dan saya tambahkan juga bumbu semur ya teman-teman. Ini bumbu semur yang masih butiran seperti ini sudah komplit, ada kayu manis, ada cengkeh, ada pala, ada kapulaga, dan ini semuanya dimasukkan ya, kita blender aja jadi satu. Tambahkan air atau minyak goreng, kalau saya ini menggunakan air aja ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu berminyak ya. Oke, ini untuk bumbu cemplungnya ada 2 ruas lengkuas, boleh dikeprek, boleh diiris tipis-tipis seperti ini. Sisihkan, kemudian ada jahe, ini sekitar 1 cm ya, dimemarkan seperti ini. Kemudian ada 1 batang serai, dikeprek-keprek, kemudian ini saya potong biar pendek ya. Kemudian ada daun jeruk, ini kurang lebihnya ada 3 lembar ya, 4 lembar daun salam. Dan selanjutnya kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu ya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk jumlah minyaknya ini sedikit aja. Kemudian masukkan bumbu cemplungnya, lengkuas, jahe, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian bumbunya ini ditumis sampai berubah warna, aromanya harum, dan bumbunya juga matang pastinya. Nah, ini bumbunya sudah matang teman-teman, ini aromanya sudah kemana-mana, sangat harum banget. Selanjutnya masukkan kikil tunjang yang sudah kita rebus tadi, aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada gula merah sedikit aja ya, kurang lebih 1/4 buah. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air. Untuk jumlah air ini saya gunakan 400 ml dulu ya teman-teman. Nanti kalau belum lembut kikilnya bisa kita tambahkan lagi, tapi tergantung perebusan kikilnya tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah merebus kikilnya sampai empuk berarti 400 sudah cukup, tapi ini tadi karena saya merebus kikilnya tidak terlalu empuk, jadi saya membutuhkan air lebih dari 400 ml ya. Jadi kalau kurang saya tambahkan lagi sampai kikilnya benar-benar lembut. Dan ini sudah mulai lembut kikilnya. Sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa kecilkan apinya dan kita tutup, masak menggunakan api kecil sampai kuahnya menyusut lagi dan bumbunya bisa meresap. Untuk proses memasaknya yang terakhir ini agak sedikit lama ya teman-teman, untuk bisa menghasilkan kikil yang benar-benar lembut dan juga bumbunya meresap. Dan ini saya tambahkan juga cabai utuhan ya, biar nanti lebih cantik, dan kalau misalnya kurang pedas bisa lalap cabenya. Masak sampai kuahnya mengental. Ini kalau sudah dingin kuahnya mengental teman-teman. Ini kikilnya sudah lembut, bumbunya sudah meresap seperti ini. Kita matikan kompornya ya. Ini sudah cek rasa, tadi rasanya sudah pas. Oke, sekarang kita pindah ke piring ya. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu di atas piring. Warnanya sangat cantik sekali dan ini aromanya harum banget. Tidak ada bau amis dari kikilnya, nggak ada teman-teman. Ini benar-benar sangat enak banget. Oke teman-teman, kikil tunjang kecap pedas sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih, untuk menu harian, sangat cocok banget ya. Silahkan dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama kita siapkan ikannya terlebih dahulu. Saya pakai 3 ekor ikan laut. Untuk jenisnya ini sejenis ikan kembung ya teman-teman. Dan ini sudah saya bersihkan bagian perutnya.
sudah saya kerat-kerat dan sudah saya cuci menggunakan jeruk nipis. Kemudian marinasi dengan menggunakan garam sedikit aja. Kemudian tambahkan kunyit bubuk. Kalau teman-teman di rumah nggak ada kunyit bubuk, boleh menggunakan kunyit yang masih segar. Kemudian saya tambahkan juga ketumbar bubuk. Kemudian ratakan di seluruh badannya ikan. Oh ya teman-teman, untuk jumlah ikan ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau sudah diratakan semua bumbunya, kita biarkan dulu kurang lebih 5-7 menit aja. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. 1 cm jahe, kemudian 1 ruas lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis ya teman-teman, karena tua digeprek agak susah. Kemudian ada bawang putih, saya menggunakan 4 siung, digeprek-geprek dulu, kemudian dicincang kasar. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung. Ini diiris tipis-tipis aja bawang merahnya. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Biar agak pedas, ini saya tambahkan cabai rawit merah, diiris serong juga. Satu buah tomat hijau ukuran kecil, diiris agak tipis. Biar rasanya lebih segar, saya tambahkan 2 buah belimbing buluh. Ini dipotong agak kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah nggak ada belimbing buluh, ini boleh di skip, tapi untuk tomat hijaunya ditambahkan ya. Dan ini juga saya tambahkan tomat merah 1 buah. Lanjut, kita akan goreng ikannya. Sudah saya panaskan minyak, kemudian taburi dengan tepung maizena. Kemudian masukkan ikannya, ini muat ya untuk 3 ekor. Kalau bawahnya sudah matang kecoklatan seperti ini, kita balik. Dan goreng ikannya sampai matang, luarnya garing seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan di sini saya ganti wajan ya teman-teman, tadi wajannya kurang besar ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya, kemudian tumis bawang putih, bawang merah, lengkuas dan juga jahe. Ditumis sampai harum. Kemudian masukkan cabai. Ditumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu, saya tambahkan air, ini kurang lebihnya 1/4 gelas. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Masukkan tomat dan juga belimbing buluh, tambahkan garam, gula pasir sedikit aja, kemudian ada kaldu jamur dan juga ada kecap manis ya. Ini kurang lebihnya 2 sendok makan untuk kecap manisnya, atau bisa teman-teman disesuaikan selera ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, bisa kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kemudian sesekali nih dibalik-balik biar bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis dan rasanya sedap, ini berarti sudah matang. Lanjut kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu biar penampilannya cantik saat difoto nanti ya. Kemudian tambahkan bumbu di atasnya. Dan inilah hasilnya, tumis ikan sudah siap untuk disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget. Tinggal tambah kulupan atau tumis kangkung atau tambah timun. Ini enak banget ya untuk menu sarapan atau untuk lauk sehari-hari. Bisa juga untuk ide jualan lauk matang. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.